Saking magerannya Rick ini untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya, dia itu lebih memilih merubah dirinya menjadi Timon dan berperang dengan agen rahasia Rusia daripada dia itu pergi konseling bersama keluarganya ini. Ya, kali ini admin mau membawakan cerita di mana Rick mengubah dirinya menjadi Acar atau lebih dikenal dengan nama Pickle Rick. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa admin akan kasih konteks terlebih dahulu bagaimana cerita ini bisa terjadi. Cerita ini terjadi setelah Rick berhasil bebas dari penjara Federasi Galaksi, serta setelah dia itu membunuh Council of Rick dan menghancurkan Citadel of Rick. Nah, selain menghancurkan dua pihak yang mengganggunya itu, Rick di sini juga menghancurkan hubungan Beth dan Jerry, di mana hal tersebut berujung kepada bercerainya mereka berdua ini. Lalu setelah Jerry pindah dari rumah Beth ke tempat yang lain, keluarga Rick sekarang pun menjalani kehidupan sehari-hari mereka cuma dengan Rick, Morty, Summer, dan juga Beth. Dan karena Morty serta Summer ini sering bikin masalah di sekolah mereka, kepala sekolah pun menyuruh keluarga Morty itu untuk melakukan konseling supaya perilaku anak-anak mereka itu bisa menjadi lebih baik. Namun meski awalnya Rick itu setuju untuk ikut dalam konseling keluarga ini, tapi pada akhirnya dia malah mencoba mencari alasan agar dia itu tidak pergi ke konseling keluarga tersebut. Dan dari sinilah cerita Pickle Rick ini pun dimulai. Rick menggunakan otak jeniusnya untuk mengubah dirinya itu menjadi Acar dan bertindak seolah-olah dia melakukan hal itu untuk tujuan eksperimen dan menantang dirinya sendiri. Tentu Morty yang sudah hafal dengan sifat kakeknya ini pun bertanya apakah Rick itu sengaja mengubah dirinya menjadi Acar supaya dia itu tidak ikut bersama mereka pergi ke tempat konseling. Pickle Rick yang bersikap seolah-olah dia lupa kalau hari itu adalah hari konseling keluarga pun meminta maaf, dan dia kemudian menyuruh Beth untuk membawa dirinya dalam wujud acarnya itu saja. Mendengar hal itu, Beth pun berkata kalau Rick tidak usah ikut dan berdiam diri saja di rumah selama mereka itu pergi. Sementara di sisi lain, Morty mulai curiga dengan jarum suntik yang ada tepat di atas Rick, di mana jarum suntik itu sudah diatur jatuh ketika semua orang meninggalkan Rick itu sendirian. Beth pun di sini mengambil jarum suntik itu dan membawanya bersama dirinya. Kemudian Beth beserta kedua anaknya ini meninggalkan Pickle Rick sendirian di garasi itu dalam keadaan terbaring tak berdaya. Nah, tidak lama kemudian setelah Beth dan anak-anaknya ini pergi, seekor kucing masuk ke garasi tersebut, dan kucing itu memainkan tubuh Pickle Rick sampai membuat Pickle Rick itu jatuh mengelinding keluar dari garasi tersebut. Nah, ketika berada di luar rumah ini, Pickle Rick mulai tersiksa oleh panasnya sinar matahari dalam waktu yang cukup lama. Ya, setidaknya sampai hujan turun dan mulai menyelamatkan Pickle Rick ini. Tapi sayangnya hal itu cuma berlaku sesaat, yang mana kemudian air hujan itu malah menyeret Pickle Rick jatuh ke dalam selokan, di mana di dasar selokan itu dipenuhi oleh gerombolan kecoa dan juga tikus yang sangat ganas. Nah, meski tidak punya bagian tubuh yang bisa digerakkan selain mulutnya ini, Pickle Rick di sini tidak pasrah begitu saja, dan dia mulai memancing kecoa yang ada di sekitarnya dengan cairan acar yang keluar dari bibirnya yang dia gigit. Lalu ketika ada kecoa yang mendekat ke arah dirinya, Pickle Rick ini pun langsung menggigit kepala kecoa tersebut dengan brutal sampai kecoa itu langsung mati. Dan setelah kecoa itu mati, Pickle Rick ini pun mulai mengotak-atik syaraf di otak kecoa itu untuk membuat mayat kecoa itu bergerak sesuai dengan keinginannya. Nah, sementara Pickle Rick sedang berjuang di dasar selokan ini, kita beralih dulu kepada Beth dan kedua anaknya ini, yang mana mereka akhirnya memulai konseling keluarga mereka bersama dengan Dr. Wong. Nah, konseling keluarga mereka ini berjalan dengan cukup tidak jelas, di mana Dr. Wong malah sibuk bertanya mengenai kenapa kakek Morty itu mengubah dirinya menjadi Acar. Ya, di sini Morty keceplosan menyebut kalau kakeknya tidak datang karena dia mengubah tubuhnya menjadi Acar. Dan hal itu membuat Dr. Wong menjadi menanyakan kenapa kakek Morty itu melakukan hal tersebut. Nah, dari konseling yang rada tidak jelas ini, kita beralih lagi kepada Pickle Rick. Setelah tadi membunuh satu kecoa dan mendapatkan alat untuk bergerak, Pickle Rick ini pun mulai membunuh lebih banyak kecoa dan menjadikan mayat mereka itu sebagai tubuh penggantinya. Namun karena tumpukan mayat kecoa saja tidak cukup untuk membuat tubuh yang sempurna bagi Pickle Rick ini, dia pun mulai mencari mangsa baru dan kali ini dia mengarahkan tujuannya kepada para tikus yang ada di sana. Nah, setelah berhasil membunuh satu tikus dengan jebakan yang dia buat, Pickle Rick ini pun memanfaatkan setiap bagian dari mayat tikus itu untuk menjadi tubuh barunya. Dan setelah mendapatkan tubuh yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan, Pickle Rick ini pun mulai mengamuk di dasar selokan tersebut, dan dia dengan penuh kegembiraan membanting semua tikus yang menyerangnya di dasar selokan tersebut. Lalu setelah selesai menghabisi semua tikus-tikus itu, Pickle Rick ini pun memutuskan untuk keluar dari dasar selokan itu, dan dia pun mulai melesat mengikuti kemana aliran selokan itu akan terhubung. Lalu saat mencapai salah satu ujung dari saluran tersebut, Pickle Rick ini berakhir keluar dari sebuah toilet di gedung yang tidak dia ketahui lokasinya. Dan ketika Pickle Rick ini sedang mencari jalan keluar dari gedung tersebut, dia malah berpapasan dengan orang-orang yang ada di dalam gedung itu, dan orang-orang yang berbahasa Rusia ini tanpa basa-basi langsung menembak dan berusaha membunuh Pickle Rick tersebut. Ya, ternyata Pickle Rick ini keluar di toilet pada gedung agen rahasia Rusia. Nah, berhubung orang-orang di gedung itu tidak mau mendengarkan Pickle Rick,
dan mereka itu juga terus memburunya, maka Pickle Rick ini pun tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Dia mulai berkeliaran di dalam gedung itu melalui ventilasi udara dan mulai mengumpulkan berbagai alat-alat kantor yang bisa dia temukan. Nah, dengan alat-alat seadanya itu, Pickle Rick ini mulai membuat senjata mematikan, serta dia juga menyiapkan berbagai jebakan ala-ala tentara Vietnam yang bisa bikin TNI Amerika ketar-ketir. Ya, Pickle Rick di sini mulai membantai semua agen rahasia Rusia yang mengejarnya ini. Meskipun dia sekarang cumalah sebuah timun, sedangkan musuhnya adalah segerombolan pria dengan senjata api. Nah, karena hampir semua pasukan yang dikirim ini tewas di tangan Pickle Rick, pemimpin agen rahasia yang ada di gedung itu pun terpaksa menggunakan cara lain. Dia mengutus seorang pejuang kebebasan yang bernama Jaguar, di mana pemimpin itu menawarkan kebebasan untuk Jaguar beserta dengan putrinya jika Jaguar itu mau bekerja sama dan membunuh Pickle Rick ini. Nah, Jaguar yang mendengar kalau putrinya masih hidup dan akan diberikan kebebasan ini pun mau tidak mau menerima tawaran tersebut, dan dia pun langsung pergi untuk memburu Pickle Rick ini. Nah, terjadilah pertarungan antara monster melawan monster di dalam gedung tersebut. Jaguar di sini terlihat sangat berbeda dengan semua agen yang sudah Pickle Rick bantai tadi. Dia bisa membuat Pickle Rick ini kesusahan, serta dia juga mampu menghindari serangan-serangan mematikan dari senjata yang Pickle Rick ini punya. Bisa dibilang kalau pertarungan mereka itu berlangsung hampir imbang, dengan mereka itu yang bisa melukai satu sama lain. Lalu di saat mereka ini saling menutup luka mereka masing-masing, Jaguar di sini berkata kepada Pickle Rick kalau dia sebenarnya tidak ada masalah dengan Pickle Rick, tapi dia harus membunuh Pickle Rick itu agar bisa menyelamatkan putrinya. Pickle Rick di sini pun menanggapinya dengan berkata kalau dia malah berkebalikan dengan Jaguar, di mana dia itu malah melakukan berbagai hal agar tidak menghabiskan waktu dengan putrinya tersebut. Jaguar di sini pun kembali membalas dengan berkata jika pertempuran mereka itu cuma akan berakhir dengan salah satu di antara mereka berdua itu yang akan mati. Mendengar hal itu, Pickle Rick pun kembali menembakkan serangannya, dan kali ini dia menembak dengan lebih brutal hingga membuat semua kamera pengawas yang ada di ruangan itu menjadi mati. Melihat semua kamera pengawas di ruangan itu mati, agen rahasia ini pun bertanya kepada Jaguar bagaimana situasi di sana dan apakah Jaguar itu berhasil membunuh Pickle Rick tersebut. Namun yang menjawab panggilan dari pemimpin agen rahasia ini bukanlah Jaguar, melainkan Pickle Rick itu sendiri. Pickle Rick di sini pun berkata kalau Jaguar itu sudah mati dan sekarang dia itu akan datang untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Mendengar ancaman tersebut, si pemimpin ini pun mencoba membuat kesepakatan dengan Pickle Rick, di mana dia bahkan menawarkan banyak uang kepada Pickle Rick ini. Namun Pickle Rick menolak uang tersebut dan menyuruh si pemimpin ini memberikan uang tersebut kepada putri Jaguar yang dia tahan. Namun si pemimpin ini malah berkata kalau putri Jaguar itu sebenarnya sudah mati dan dia berbohong kepada Jaguar agar Jaguar itu mau mematuhi perintahnya. Nah, selagi Pickle Rick ini semakin dekat untuk menghabisi si pemimpin agen rahasia ini, ternyata si pemimpin itu berhasil memanggil sebuah helikopter untuk kabur dari gedung tersebut. Dan setelah membawa semua barang-barang berharga dari gedung tersebut, si pemimpin ini pun langsung bergegas ke atap gedung tersebut untuk segera kabur. Namun ketika dia sampai di atap gedung tersebut, dia pun terkejut ketika melihat helikopternya itu sudah diambil alih oleh Jaguar dan juga Pickle Rick ini. Ya, mereka berdua ini ternyata pada akhirnya bekerja sama dan mereka meledakkan gedung agen rahasia itu beserta dengan semua orang yang ada di dalamnya. Nah, setelah selesai dengan masalah agen rahasia Rusia ini, Pickle Rick ini pun berpisah dengan Jaguar. Lalu dia pun akhirnya pergi ke tempat konseling keluarga yang sedang didatangi oleh Beth, Summer dan juga Morty. Lalu setelah beradu argumen dan saling melempar permainan kata dengan Dr. Wong di konseling keluarga tersebut, mereka berempat ini pun akhirnya pulang. Dan di dalam perjalanan pulang ini, Rick meminta maaf kepada Beth karena sebelumnya dia itu sudah berbohong agar tidak ikut konseling keluarga bersama dengan dirinya. Beth di sini pun tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut, dan dia pun segera memberikan Pickle Rick ini suntikan anti acar yang sudah dia bawa tadi. Lalu setelah mendapatkan suntikan anti acar itu, Pickle Rick ini pun kembali berubah ke tubuh manusianya. Dan kemudian setelah itu, mereka pun pulang dengan perasaan lega sambil mengata-ngatai kalau Dr. Wong itu sangat cerewet. Nah, cerita ini diakhiri dengan Rick dan Morty yang sedang melakukan petualangan harian mereka, di mana kali ini mereka berdua sedang diikat pada sebuah piano raksasa oleh villain yang bernama Corsento. Dan ketika villain ini akan membunuh Rick dan Morty menggunakan piano raksasa tersebut, tiba-tiba di sini Jaguar datang untuk menyelamatkan Rick, dan kemudian dia pergi dengan gaya tanpa berkata sepatah kata pun. Melihat hal itu, Morty pun bertanya siapa orang yang baru saja menyelamatkan mereka. Tapi bukannya menjelaskan siapa Jaguar tadi, Rick di sini cuma menjawab kalau dia itu adalah alasan Rick tidak pergi ke konseling keluarga. Dan cerita Pickle Rick ini pun berakhir sampai di sini. Ya, jika dari awal Rick tidak mageran menghabiskan waktunya sebentar untuk keluarganya ini, maka dia itu tidak akan mengalami berbagai hal merepotkan seperti tadi. Tapi ya, berhubung ini adalah Rick, sepertinya menghabisi satu gedung berisi agen rahasia terlihat lebih mendingan daripada menghabiskan waktu bersama keluarganya sambil mendengarkan seorang terapis mengomentari kehidupan mereka tersebut.
Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.